Kenapa fan untuk casing itu ada yang harganya murah banget, tapi ada juga yang mahal banget? Apa bedanya? Padahal secara fungsi kan sama aja. Ya, itulah kegalauan kita kalau mau beli fan untuk casing kita. Sebenarnya nggak perlu galau sih, karena semuanya berhubungan sama budget. Budget terbatas nggak mungkin kamu bela-belain beli kipas yang harganya ratusan ribu gitu ya. Nah, tinggal di sini kita akan bicarakan apa sih yang membuat harganya berbeda. Kalau sekarang kita kenal ada banyak sekali pabrikan fan yang bikin fannya itu RGB dan sepaket. Jadi bukan cuma satu, tapi dijual langsung 3 biji, ditambah controller dan sejenisnya, dimana tentu saja itu akan menambah harga. Jadi akhirnya mahalnya itu bukan hanya karena fan-nya, tapi karena kebanyakan lampunya, bre. Tapi ada juga beberapa brand yang bertahan menjual produknya nggak pakai lampu, tapi harganya tetap mahal. Nah, disinilah teknologi dari sebuah fan akan menentukan performance-nya. Tinggal ya itu tadi, banyak orang yang mengabaikan fungsinya kan sama aja, ngapain beli mahal-mahal. Jadi kalau kita bicara tentang harga, salah satu pabrikan yang bikin fan tanpa lampu tapi tetap mahal aja, Noctua, udah pada kenal pastinya. Dimana satu fan yang dengan desain kayak gini, hampir mirip ini, itu harganya hampir 500 ribu. Satu fan bre, harganya lebih mahal dari casing coy. Nah, yang berikutnya adalah ini, Side. Side ini termasuk brand udah senior sebenarnya, tapi entah kenapa dia nggak terlalu terdengar, tapi dia masih mempertahankan ini nih, hampir kayak Noctua, dia bikin nggak ada lampunya tapi harganya cukup mahal. Satu yang ini adalah yang Grand Tornado namanya, itu harganya 300 ribu bre. Buat yang udah berpengalaman merakit PC mungkin udah sering denger istilah bearing pada fan gitu ya. Jadi bearing itu adalah satu mekanisme yang ditaruh di tengahnya, di porosnya kipas untuk membantu dia bisa berputar. Dan itu bukan hanya teknologi yang dipakai di fan casing aja, tapi semua kipas itu pakai bearing. Bahkan rotating equipment itu pakai bearing semua. Roda, mobil, motor itu pakai bearing. Terus skateboard itu pakai bearing. Sepatu roda itu pakai bearing. Nah, di mana untuk masing-masing keperluan tadi, jenis bearing itu ada bermacam-macam dan ini juga akan mempengaruhi harganya. Contohnya untuk sepatu roda. Jadi kalau kamu beli sepatu roda di mall gitu atau di toko olahraga harga 600, 1 juta, itu udah ada bearingnya, udah bisa muter dan udah bisa dipakai dengan normal gitu ya. Tapi untuk orang-orang yang mulai beranjak ke antusias, itu ternyata kamu bisa mengupgrade bearingnya dan harga bearing ini luar biasa mahal. Buat apa coba? Ya udah jelas, performance-nya akan beda. Muternya akan jauh lebih kencang. Dan itu adalah yang terjadi pada kipas casing, di mana yang murah dan yang mahal utamanya dibedakan oleh teknologi bearing yang dipakai. Yang paling basic di antara semua teknologi bearing fan yang ada itu namanya adalah sleeve bearing. Kalau buat saya pribadi sebenarnya dia nggak cocok disebut sebagai bearing karena dia cuma semacam pipa kecil kayak sedotan kecil gitu lah ya, yang ditaruh di tengah-tengahnya sini di porosnya untuk membantu kipasnya bisa muter. Dan dikasih pelumas pastinya biar licin, tapi yang namanya sistem seperti itu ada banyak sekali minusnya. Walaupun dikasih pelumas dan dia bisa lancar muternya, seiring berjalannya waktu pasti akan kering juga. Dan begitu kering, akhirnya terjadi gesekan berlebih. Dan gesekan ini akan menyebabkan komplikasi yang banyak. Dari suara fan-nya yang jadi lebih berisik, sampai terjadi aus karena gesekan yang berujung akan membuat fan-nya jadi nggak center lagi. Miring, goyang-goyang, sampai akhirnya akan rusak dengan sendirinya. Dan itulah yang akan kamu temukan dari kipas yang murah-murah, pakai sleeve bearing, dan berarti secara performance kurang bagus dan dia lebih berisik dan secara durability juga nggak terlalu awet. Berikutnya adalah yang paling umum digunakan, namanya ball bearing. Dan ini harganya juga bervariasi karena teknologi dari bolanya sendiri itu juga macam-macam, bre. Jadi sistemnya dia itu ada semacam roda kecil yang ditaruh di tengah, di mana di dalam roda itu ada bola-bola kecil, ada ballnya tadi, makanya namanya ball bearing. Di sini semakin banyak bolanya, muternya akan semakin smooth. Udah gitu material dari bolanya sendiri juga akan berpengaruh. Misalkan untuk menekan harga, dia menggunakan material bola dari carbon steel. Saat baru beli baik-baik saja, tapi seiring berjalannya waktu dia akan korosi, bre. Begitu udah karatan, muternya akan tersendat sampai akhirnya bisa jadi nggak akan muter sama sekali. Beda cerita kalau bolanya dari bahan stainless steel yang tidak bisa karatan, dia akan bisa muter terus dengan lancar. Tapi tentu saja harganya akan lebih mahal. Termasuk nih kalau di sepatu roda tadi ada yang bolanya pakai keramik, dia lebih ringan
ringan dan lebih smooth lagi muternya. Dan di sini akhirnya secara general ball bearing ini jauh lebih bagus dibandingin sleeve bearing. Muternya lebih lancar, terus suara yang dihasilkan noise-nya itu juga lebih rendah. Tapi tentu saja harganya juga lebih mahal dibandingin sleeve bearing. Tapi mau pakai teknologi yang manapun, gesekan tetap terjadi di sini. Makanya untuk ball bearing yang bisa dilepas itu ada maintenance-nya, bre. Jadi dia dibuka, terus habis itu dibersihin dalamnya, dikasih pelumas, dipasang lagi. Nah, terakhir adalah teknologi yang tertinggi untuk urusan fan casing, fluid bearing. Secara bentuk hampir mirip seperti ball bearing, bedanya di dalamnya nggak pakai bola tapi pakai cairan semacam pelumas. Lebih tepatnya sih campuran antara liquid dan gas. Jadi pada dasarnya hampir nggak ada gesekan di dalam fluid bearing. Hal ini membuatnya menjadi pertama jauh lebih silent dan berikutnya jauh lebih awet. Dan tentu saja putarannya akan jauh lebih smooth. Tapi harganya pasti juga akan lebih mahal. Nah, tinggal mana yang harus kamu beli. Soalnya jarang banget orang beli kipas itu nanyain teknologi bearingnya. Biasanya cuma ini harganya berapa? 50.000. Yang ini 200.000. Yang ini 600.000. Waduh, yang mana ya? Dan ujung-ujungnya budget lagi, bre. Lagi pula selama ini saya pakai kipas yang murah-murah juga pada prakteknya awet-awet aja bertahun-tahun. Terus ngapain beli yang mahal? Jadi kalau fan ini dipasang secara vertikal, jadi di casing taruh di depan gitu ya, itu hampir tidak ada masalah apapun yang akan kita hadapi karena dia ya udah akan berfungsi sebagaimana mestinya dan secara beban juga pokoknya nggak ada masalah lah. Tapi begitu kipasnya diposisikan horizontal, nah ini mulai timbul potensi masalah. Dimana kalau ini kan intake nih, bagian intake nggak ada penahannya, tapi kalau yang ini outtake-nya ada frame-nya gitu ya. Jadi kalau posisinya begini nggak masalah karena dia akan ketahan sama ini. Tapi kalau posisinya kebalik gini, ini akan punya potensi semakin lama semakin melorot ke bawah dan akhirnya goyang-goyang-goyang dan nggak bisa dipakai, bre. Padahal posisi kayak gini adalah posisi yang paling umum kita gunakan. Jadi kalau ditaruh di atas dia akan berfungsi membuang udara panas keluar, tapi kalau di bawah dia akan bertugas nyedot udara segar untuk masuk ke dalam casing. Jadi mau pakai casing dengan teknologi bearing apapun, mau sleeve, mau ball, mau yang fluid, kalau posisinya begini semuanya punya potensi rusak, melorot, dan itu akan lebih menyakitkan lagi kalau kamu belinya casing yang bukan casing, kipas yang mahal dan akhirnya rusak karena melorot. Sayangnya solusinya nggak bisa kita buat sendiri, harus datang dari pabriknya, dan itulah yang dilakukan sama Side. Jadi 3 kipas di meja ini punya tipe yang berbeda. Ini adalah KZ Flex 2, terus yang ini adalah Wonder Snail, dan yang ini beda sendiri, dia nggak ada logonya di sini. Ini namanya adalah Grand Tornado. Semuanya tiga-tiganya udah menggunakan teknologi fluid bearing, tapi dengan sistem yang sedikit berbeda. Wonder Snail menggunakan teknologi bearing yang disebut Shield Precision FDB, Fluid Dynamic Bearing. Sedangkan untuk KZ Flex 2 dinamakan High Precision FDB. Secara kelas Wonder Snail sedikit lebih baik dibandingin KZ Flex 2. Harganya juga selisih sekitar 45 ribuan. Dan seperti yang udah saya jelasin tadi, mau pakai yang manapun punya potensi untuk melorot kalau diposisiin kayak gini. Dan itu diperbaiki di sini. Ini adalah Side Grand Tornado. Dia masih menggunakan Shield Precision FDB, tapi kali ini disebut Gen 2. Dan penambahannya adalah neodymium magnet yang berfungsi untuk menahan blade dan bearingnya untuk nggak melorot ke bawah saat diposisikan horizontal. Jadi di tengah ini adalah magnet, dimana kalau dia dalam posisi horizontal seperti ini, dia akan menahan beban. Jadi kipas dan bearingnya diharapkan tidak gampang melorot. Jadi ini adalah teknologi yang kurang lebih hampir sama seperti pendahulunya, tapi disempurnakan sama Side. Dan ini akhirnya membuat secara spesifikasi Grand Tornado ini jauh lebih panjang usianya dibandingin kedua seri lainnya. Dan harganya juga beda. Yang ini harganya 300 ribuan, bre. Nah, kira-kira mana yang lebih worth it dibeli? Apakah Grand Tornado atau yang ini? Apa nih? KZ Flex 2 atau yang Wonder Snail? Ya, tergantung duit kamu cukupnya buat beli yang mana.